Terkejut gak sih kalau misalkan yang hadir ini ya ciri-cirinya ternyata pas banget dengan yang datang dan ternyata dia adalah jodoh yang dikirim sama alam semesta ini buat ngedampingin kamu. Asik gak sih? Ayo gak usah lama-lama yuk ya. Kita bakalan ngelihat nih ciri-cirinya kayak apa sih ya. Terus habis gitu ceritanya kayak gimana sebenarnya dia tuh ya kan. Dan terus untuk bisa ketemu sama dia ataupun kalau udah ketemu sama dia ya sebaiknya apa yang kita lakukan. Oke? Readingan ini timeless teman-teman ya, general reading berdasarkan masing-masing zodiak. So, anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Ambil makna positif ya dari readingan Oracle Card Indonesia ini, terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan, maka selalu ada pembelajaran positif di dalamnya untuk orang-orang yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I prepare a beautiful one for you. Alright, Cancer. Buat teman-teman Cancer ya yang menghendaki personal reading or private reading, silahkan menghubungi oraclecardindonesia@gmail.com ya. Ada di ini teman-teman ya, ada di link description. Oke ya, kita mulai yuk. Ciri-cirinya kayak gimana sih ya? Ciri-cirinya kayak apa nih yang datang ya? Oke, jodohku. Asik. Ya, coba kita lihat satu kartu seperti apakah gerangan untuk teman-teman Cancer. Ada secret, wah, ya, waduh. Kalau kita berbicara mengenai Pluto ini adalah orang yang orang yang nggak gampang ya. Artinya dia tuh pengalaman hidupnya tuh banyak teman-teman ya. Dia seringkali mengalami transisi atau masa-masa perubahan dalam hidupnya. Jadi orang yang pengalaman hidupnya tuh luar biasa banyak gitu ya. Artinya dia gampang banget, bukan gampang, dia banyak sekali mengalami pengalaman jatuh dan bangun dalam hidupnya dia. Which is, and that means ya teman-teman ya, dia adalah orang yang nggak gampang gitu loh hidupnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai Pluto ya, Pluto ini sebenarnya planet yang bercerita juga mengenai kebangkitan dari perubahan ya, satu perubahan yang nggak terhindarkan, kemarahan gitu kan, masa-masa transisi atau perubahan, masa-masa transformasi atau masa-masa melepaskan. Jadi ini adalah sosok ya yang mengalami jatuh bangun dalam hidup tuh lumayan sering teman-teman ya, kerap kali seperti itu. Kalau kita bicara mengenai Scorpio ya, Scorpionya sendiri di sini ada Scorpio ya. Ini mengenai apa sih, rahasia-rahasia atau misteri-misteri. Wah, ini orang yang orang yang misterius ya, orang misterius. Jadi kita tuh bakalan kalau misalkan di sebelahnya dia tuh kayak menebak-nebak nih sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Ya, ada rahasia yang dia simpan dalam hidupnya dia, dan untuk bisa kita tahu ya rahasianya dia seperti apa, ini butuh waktu, butuh yang namanya kepercayaannya dulu dia tuh kayak gimana ya, seperti itu. Sosok yang memiliki gairah yang besar, semangat yang besar dalam hidup ya, seperti itu. Tapi ya begitulah ya, banyak banyak mesti juga belajar untuk tidak terlalu kaku untuk kepingin gitu, harus gitu, nggak bisa kayak gitu juga teman-teman ya, karena ya ini adalah sosok yang seperti itu. Jadi kalau udah kepingin maunya gitu kan, harus, dan ini kurang bagus sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa juga ya. Nanti kalau misalkan bisa dibicarakan dua-dua ya, pastikan orang ada yang namanya kelebihan ya. Menerima kelebihan gampang banget teman-teman ya. Menerima bagian dari yang kita anggap kekurangan ini ya kan, ini sebenarnya yang butuh perjuangan. Nah ya, sebenarnya yang kita anggap kekurangan ini belum tentu loh dianggap sama dia ini kekurangan teman-teman ya. Jadi ya itu adalah persepsi orang masing-masing sih ya, kelemahan atau kelebihan itu masing-masing ya. Oke ya, ini adalah ciri-cirinya ini seperti ini teman-teman. Dan juga sekarang kita baca ya, ciri-cirinya udah, terus sekarang kita baca, kita tambahin 2 kartu ya untuk ceritanya selanjutnya tuh kayak gimana gitu. Artinya ceritanya orang ini nih kayak gimana, coba kita lihat ya. Oke. Right, ada satu kartu lagi ya teman-teman ya. Right, satu kartu lagi ada. Oke, blossoming, and then ini kalau misalkan lihat ya, ini orang yang benar-benar
ya kalau misalkan tadi kita bahas ya, dia naik turun hidup tuh luar biasa banget ya, artinya jatuh bangun hidupnya tuh benar-benar wih, kayak ini banget ya, benar-benar naik turun banget gitu. Nah, ini pun juga seperti itu gitu. Jadi ini kartu yang apa ya, Erakyora ini adalah kartu yang membahas mengenai secara mitologi ya. Itu Dewi Dewi Bumi ya, kalau tidak salah ya, Dewi Bumi ya. Ini beliau ini sebenarnya membantu dalam mitologi ya. Ini dipercaya membantu kita memandang satu tujuan dan tantangan dalam hidup gitu kan, sehingga kita nggak gampang merasa down, nggak gampang merasa tertekan. Nah kayak gitu. Kalau misalkan dilihat dari kartunya ini ya, dan juga tadi dikaitkan dengan kartu yang sebelumnya ada secret ini ya, orang yang luar biasa banget naik turun dalam hidupnya ya. Ini adalah orang yang kadang-kadang perlu diingatkan untuk bersabar ya, seperti itu. Karena ada beberapa hal di mana saking mungkin dia capeknya ngadepin hidup gitu kan, yang naik turun, ada kalanya dia yang benar-benar aduh kok gini lagi kayak gitu, padahal tuh baru aja dimulai gitu ya. Ya seperti ini ya. Terus habis gitu kalau misalkan kita bicara tentang hater ya, Dewi Hater ini mengingatkan kita mengenai apa sih penerimaan sebenarnya ya, menerima tentang penerimaan ya, penerimaan akan apa gitu ya, akan banyak hal, jadi mesti belajar untuk imbang juga gitu. Kadangkala dia ya, sosok ini yang kita bicarakan ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar dirinya dia, sehingga kadangkala dia itu lupa sama dirinya dia sendiri. Nah ini kadangkala juga perlu diingetin nih ya, kadangkala susah ya karena dirinya sendiri yang memilih untuk seperti itu gitu kan, jadi kayak ribet sama dirinya sendiri. Nah ciri-cirinya seperti ini sih ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca ya for next question. Itu adalah kalau misalkan ya saat ini teman-teman udah ketemu sama dia ataupun belum ketemu sama dia gitu kan, apa yang sebaiknya dilakukan saat ini? Kalaupun belum, gimana caranya supaya bisa cepetan ketemu gitu? Kalaupun udah ya, gimana caranya bisa mengidentifikasi? Oke ya, oke. Bukan mengidentifikasi sih teman-teman ya sebenarnya, tapi sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan gitu kan, atau yang sebaiknya dilakukan. Coba kita baca ya, The Guardian, ada learning, ada partnership. Oke, ada learning, pastinya kita belajar ya. Di masa-masa kemarin kita mungkin pernah ketemu sama pasangan yang juga kayak begini ceritanya gitu ya, dan belajar dari sana gitu. Jangan mudah menyerah sama satu hal gitu kan, berteman dulu aja gitu. Artinya jangan terlalu terburu-buru kalau emang sekarang udah ketemu gitu kan, dan belum jadian ya teman-teman ya udah gitu ya, berteman dulu aja, dikenali dulu aja ya. Dan tentunya kalaupun udah jadian pun ya pada saat ini dan ternyata ciri-cirinya oke, klop banget gitu kan, oke, dia bisa nih yang namanya jadi belahan jiwa gitu kan, dia tinggal belajar gitu kan, saling melindungi, saling belajar ya, supaya bisa jadi seterusnya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Ini ada kartu partnership sebenarnya. Kartu partnership ini juga berarti sebenarnya saling menghargai. Kadangkala ada pandangan satu orang dengan orang yang lainnya berbeda gitu kan ya. Orang saudara aja kadang-kadang berbeda gitu, apalagi ini yang orang lain gitu ya. Ya perlu penyesuaian pastinya. Nggak harus yang namanya berpasangan itu sama gitu ya, aku pakai baju yang sama gitu, kecuali mau kapelan gitu ya. Mau kapelannya ya, itu pun juga nggak harus sama teman-teman ya, baju nggak harus sama, ini apa, pemikiran juga nggak harus sama ya. Dengan berbeda itu jadi kaya banget gitu ya. Oke. ini untuk bisa ketemu atau yang sebaiknya dilakukan kalau misalkan ketemu sama dia ya, untuk saling melindungi, belajar buat saling melindungi, belajar untuk juga saling belajar dari pengalaman yang lalu juga teman-teman ya, dan juga belajar untuk menghargai dan toleransi. Oke ya teman-teman Cancer, kita akan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda, dengan tema yang berbeda pula ya. Tetapi apapun dan siapapun yang kita temui dalam hidup ya, kapanpun dan dimanapun ya, belajarlah dari sana. Belajar untuk selalu jadi positif, berubah ke arah yang positif. Setidaknya kalau misalkan kita masih belum bisa berbuat yang positif atau belum bisa berbuat yang baik, jangan menyakiti. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.